Puasa batal karena infus? Jawaban tergantung dari satu hal ini. Banyak orang gagal paham. Kalau saya Dr. Mes, di sini saya akan bukan bahas secara fatwa, secara apa bukan, melihat dari sisi Islami, secara fikih yang saya pahami, dan satu lagi dari sisi medis. Apakah orang infus itu puasa batal atau tidak? Tergantung dari hal ini, dan balik lagi, semua keputusan tergantung Anda. Oke, saya akan bahas dari satu sisi. Pertama, kita akan bahas dari sisi Islamnya atau secara fikihnya. Sederhana aja lah, yang disebut membatalkan puasa adalah ketika hal tersebut membatalkan atau menghilangkan dahaga. Ketika infus tersebut berganti atau menggantikan fungsi makan dan minum dan melalui lubang alami. Beberapa ulama berpendapat bahwa infus itu membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, dan pada beberapa kasus orang ketika diinfus itu lebih segar, ya, dan itu dianggap membatalkan puasa. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, beberapa ulama mengatakanlah bahwa kalau kita melihat dasar dari hukum batal puasa itu adalah pada saat menghilangkan lapar dan dahaga dan dimasukkan melalui lubang alami. Pertanyaannya, kalau infus menghilangkan lapar dan dahaga atau enggak? Apakah dimasukkan kepada lubang alami ataukah tidak? Yang kedua adalah saya akan bahas dari sisi medis. Dari sisi medis, namanya infus adalah memasukkan melalui IV, nutrisi, ya, bertujuan biasanya adalah untuk sebagai antioksidan, menjaga stamina. Beberapa kasus adalah untuk sebagai detox, beberapa kasus juga berfungsi adalah sebagai vitamin dan juga untuk menyegarkan atau pada saat orang sakit biar lebih berenergi lagi. Dengan melakukan proses infus, diharapkan tubuh akan lebih segar, akan lebih terjaga, karena ada beberapa memang yang diprogram untuk melakukan infus adalah untuk menjaga vitalitasnya. Jadi kalau ditanya apakah infus membatalkan puasa, tergantung dari satu hal, apakah infus tersebut menggantikan fungsi makan dan minum, apakah menghilangkan dahaga ataukah tidak. Tapi balik lagi, itu adalah hukum dasar dari namanya hukum batal puasa. Puasa bukanlah ajang untuk menyiksa tubuh kita, tapi itu merupakan sebagai kewajiban dan juga bukan mencari celah. Ya, in my opinion, sederhana. Jika tubuh mungkin saat ini adalah butuh infus, memang lagi program untuk peningkatan antioksidan, untuk menjaga proses detoksifikasi, dan jika benar-benar perlu, lakukan. Jika tidak, mungkin bisa ditunda, ya, ataupun bisa melakukan after, yang namanya mungkin after buka. Dan balik lagi, kalau saya melakukan proses infus ini, saya selalu akan bertanya, karena balik lagi, ya, keyakinan itu yang paling penting. Kalau pasien kita nggak yakin bahwa puasa itu tidak membatalkan atau membatalkan puasa, saya nggak akan melakukan. Tapi kalau dianya yakin dan saya pun yakin bahwa itu tidak membatalkan puasa, saya akan lakukan. Ya, karena balik lagi, hukum itu adalah harus berdasarkan keyakinan, pengetahuan, ya, dan kita melihat dari berbagai macam sisi. Yang jangan sampai adalah hukum itu dibuat celah untuk kita mencari mana yang enak dan kita meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajiban. Semoga bermanfaat, dan mau menjelang puasa ini marhabannya Ramadan sebentar lagi, dan teman-teman tetap harus jaga kesehatan agar kita bisa lebih langsing glowing di bulan puasa.